Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya RRI Net Produksi RRI Bandung. Saya Rosyanti Mustika yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan dalam obrolan budaya RRI Net kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kreativitas tari dan karawitan tari tradisi. Berbicara tentang kreativitas adalah daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada tentunya. Dan kreativitas dalam budaya adalah kemampuan manusia untuk mengungkapkan, menciptakan, dan menerjemahkan gagasan, nilai, dan ekspresi melalui praktik budaya, tradisi, dan berbagai bentuk seni. Dan tentunya saat ini sudah hadir narasumber yang akan berbincang bersama kita. Narasumber yang pertama ada Ibu Riana Rosilawati, SSN MSI. Beliau adalah dosen jurusan tari, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tentunya ini sudah terlihat ya dari pakaian yang dikenakan oleh Ibu Rian ini. Pasti sudah tahu bahwa Ibu Rian ini adalah penari dengan kostum yang seperti ini. Gak akan ada yang menyangka Ibu Rian ini adalah ya bukan penari ya. Ibu Rian udah gelis pisan. Alhamdulillah. Dengan pakaian yang digunakan tentunya ini berkaitan dengan tarian yang akan ditampilkan tentunya dalam RRI Net obrolan budaya kali ini ya. Tapi sebelum kita melihat penampilan dari tarian yang dibuat oleh Ibu Rian, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu dong. Ibu Rian ini sejak kapan Bu Ibu menjadi seorang penari? Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Menari sejak kecil, sejak usia kelas 3 SD. Nah, pada waktu itu ayah kebetulan seorang seniman juga, Bapak Muhammad Ain Salim, yang kebetulan juga mempunyai sanggar. Secara otomatis sama orang tua secara tidak langsung digiring dalam ruang lingkup yang namanya seni tari ya gitu. Nah, kemudian secara otomatis juga tahun demi tahun ditekuni, kemudian orang tua juga mengarahkan berkuliah di dulu namanya ASTI Bandung gitu ya. Nah, dengan masuk di ASTI Bandung tersebut langsung menekuni lagi, kemudian melanjutkan ke STSI Solo, dulu kan namanya STSI ya, STSI Solo, jenjang S1. Setelah itu beres, kemudian ada penerimaan PNS gitu ya di STSI, namanya udah STSI. Alhamdulillah diterima. Oh masih ASTI. Dan ternyata saya sudah tua. Tapi nggak kelihatan ya, karena biasanya seorang seniman mempunyai jiwa seni sanaos astos sepuh, walaupun sudah tua tapi selalu terlihat muda begitu ya. Alhamdulillah. Seperti Bu Rian ini. Jadi ternyata memang perjalanannya nggak instan ya Bu Rian ya, hingga menjadi Ibu Rian bisa membuat tarian-tarian begitu ya, menciptakan tarian-tarian tentunya dengan perjalanan yang cukup panjang ya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Rian ya tentang kreativitas tari, dan tentunya narasumber yang kedua yang sudah hadir saat ini ada Bapak Yosep Nurjaman Alamsyah MSN. Beliau adalah dosen jurusan karawitan dan sekretaris jurusan karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung. Assalamualaikum Pak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Ros, damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi dalam obrolan budaya RRI Net malam hari ini kita akan mengupas tentang kreativitas tari yang akan dijawab oleh Ibu Rian, dan juga kreativitas karawitan tari yang akan dijawab oleh Pak Yosep. Nah, tentang berkreativitas,
apa yang harus disiapkan terlebih dahulu nih Bu Rian ya untuk seorang penari begitu, yang bukan hanya sebagai ahli dalam menari saja, tapi hingga menjadi seorang pencipta tari. Apa yang harus disiapkan? Ya, terima kasih. Biasanya gitu ya, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menjadi seorang koreografer atau pencipta tari. Tentunya jejak langkahnya yang pernah saya lakukan, dan kemudian di luar sana juga para seniman menjadi seorang penari dulu, biasanya seperti itu ya, karena sebuah kreativitas itu dengan SDM-nya si penari tersebut sudah mempunyai ketubuhannya itu bisa menari gitu ya, tentu dengan rambu-rambu untuk bisa menciptakan sebuah tarian itu tentunya tidak begitu kesulitan gitu ya, karena di dalam tari itu sendiri kan di mana penari bisa memvisualkan karakter, bisa ya karakter tarian, bisa memvisualkan entah itu tentang alam gitu ya. Nah, tentu harus didampingi dengan ketubuhan yang bisa memvisualkannya dengan baik, karena dalam tari itu sendiri ada yang namanya ruang, waktu, dan tenaga. Itu harus terwujud di dalam ketubuhan penari. Dan kemudian ada beberapa kriteria kepenarian juga dalam tari Sunda itu yang namanya Biwan Wisalus. Itu bisa, Wanda, Wirahma, Sari, dan Alus. Itulah menjadi kriteria untuk menjadi penari yang baik, begitu. Dengan kriteria tersebut tentunya itu sebagai modal yang kuat untuk menjadi seorang kreator tari. Itu. Oh, baik, berarti bisa bisa digarisbawahi untuk di tari sendiri untuk bisa menciptakan kebanyakan biasanya adalah bisa menari ya, bisa menari. Karena untuk di lagu sendiri, pencipta lagu di Sunda khususnya, ada juga yang si pencipta itu dia tidak bisa menyanyi, tapi dia bisa menciptakan lagu dan memberikan lagunya kepada orang lain dan dapat diterima ya. Berbeda dengan pencipta lagu, untuk menciptakan tari sendiri itu harus bisa menari dulu ya. Betul. Baik. Nah, Pak Yosep, saya penasaran nih dengan bahasan kita kali ini adalah tentang ada yang namanya karawitan tari. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Yosep, apa sih karawitan tari itu? Baik, terima kasih Ibu Ros pertanyaannya. Ini sebetulnya sedikit agak melebar dulu ke fungsi karawitan ya, di mana karawitan tari itu berada. Jadi di dalam karawitan itu sendiri terbagi menjadi dua secara fungsi. Yang pertama ada yang disebut dengan karawitan mandiri, dan yang kedua ada yang disebut dengan karawitan fungsional. Nah, karawitan mandiri adalah jadi aspek musikal yang berfungsi untuk mengiringi estetika musikal semata. Jadi fungsinya khusus untuk musik itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada kepentingan untuk mengiringi hal-hal lain, misalkan kesenian yang lain. Jadi contohnya misalnya kalau di dalam karawitan Sunda ada cianjuran, kemudian ada kiliningan, dan beberapa jenis kesenian yang lain. Itu yang termasuk ke dalam lingkup karawitan mandiri. Yang kedua ada yang disebut dengan karawitan fungsional. Nah, karawitan fungsional itu adalah karawitan yang berfungsi untuk mengiringi estetika seni yang lain. Jadi di sini di karawitan fungsional ini bahwa si musik karawitan itu betul-betul difungsikan untuk mengiringi jenis kesenian yang lain. Misalnya bisa karawitan tari, kemudian karawitan teater, kemudian karawitan wayang golek, dan lain sebagainya. Artinya si karawitan itu sendiri, musik karawitan itu difungsikan untuk mengiringi jenis kesenian yang lain. Seperti itu kurang lebih. Oh, baik. Jadi tadi ada karawitan mandiri. Betul, dan karawitan fungsional. Ya. Dan untuk karawitan tari sendiri berarti itu masuk ke dalam karawitan fungsional karena untuk berfungsi untuk mengiringi tari. Ya, betul, seperti itu. Baik. Untuk karawitan tari sendiri Kang Yosep ya. Jadi Kang Yosep ini tuh. Tidak apa-apa. Mungkin saya lebih mudah. Ya, siap. Iya, Kang Yosep, jadi gini ya, untuk bisa menjadi
apa ya? Disebutnya apa ya untuk yang membuat komposer. Komposer ya, untuk menjadi seorang komposer karawitan tari ya sendiri. Apa sih modal awalnya? Oke, siap. Jadi bisa disebut komposer atau penata gending. Ya. Baik. Nah, jadi untuk menjadi seorang penata dalam hal ini adalah merangkai melodi, merangkai musiknya dan sebagainya. Yang pertama tentu dia harus pernah menjadi pangrawit dulu. Pangrawit itu dalam hal ini adalah penabuh dulu ya. Jadi tidak serta-merta bisa langsung menjadi seorang penata karawitan, apalagi yang kaitannya dengan tari gitu kan. Kalau misalnya berfungsi untuk dia menciptakan musik untuk musiknya, mungkin itu sedikit tentunya dia juga harus punya pengalaman yang lain, menciptakan lagu, mengiringi lagu dan sebagainya. Tapi yang kaitan dengan karawitan tari ini tentunya si komposer tersebut sebelumnya sudah pernah mengalami sebagai pengiring tari yang pertama tentu. Kemudian dia juga sedikit-sedikit pernah mungkin belajar tari, walaupun secara dasarnya dia belajar, tapi secara profesional dia jelek, maaf dalam tanda kutip, hanya sebatas tahu. Nah, tentunya dikaitkan dengan keilmuan yang ada di dalam karawitan, apalagi nanti ketika membuat sebuah karawitan tari tradisional, tentunya banyak rambu-rambu yang harus dipegang oleh seseorang penata karawitan tersebut. Seperti itu, berbeda dengan mungkin kalau membuat karawitan tari yang kontemporer. Jadi instrumen yang digunakan juga nanti akan berubah, akan menentukan juga. Kalau karawitan tari yang tradisional tentunya menggunakan alat musik yang ada di karawitan Sunda. Seperti itu. Oke, berarti mungkin dari begitu banyaknya seniman di karawitan Sunda ya khususnya, berarti bisa dikatakan tidak semua bisa menjadi seorang komposer atau penata gending untuk tari. Betul, begitu ya. Betul. Karena memang tadi modalnya sendiri adalah dia harus bisa dalam mempraktikkan dia bisa dalam karawitannya, kemudian juga minimalnya mengetahui tentang tari begitu ya, walaupun tidak profesional, tapi dasar-dasarnya harus tahu begitu. Nah, kalau begitu jika ada seperti yang mungkin ingin dibuatkan iringan tari, bagaimana awalnya Kang Yosep? Misalkan ada yang datang, misalkan Ibu Rian, misalkan datang ingin dibuatkan ini, apa sih awalnya harus bagaimana? Baik, yang pertama pastinya karena ini karawitan berfungsi untuk mengiringi tari, tentunya si komposer itu akan terlebih dahulu berbincang dengan koreografer berkaitan dengan tema dulu. Sebelum menentukan instrumen apa yang mau digunakan, kemudian melodi atau lagu apa yang digunakan, termasuk dan lain sebagainya. Nah, itu akan disesuaikan dengan tema yang akan diusungnya seperti apa. Nah, setelah itu terjadi komitmen, nanti di situ juga ketika ngobrol nanti mau menggunakan alat musik apa, misalnya kalau karakternya seperti ini, alat musik yang digunakan mungkin gamelan degung misalnya, karena disesuaikan dengan kebutuhan konsep tarinya, tema tarinya. Jadi penentuan instrumen juga itu disesuaikan dengan tema. Nah, kemudian setelah itu biasanya si komposer dan koreografer itu melakukan latihan parsial dulu. Nah, sesuai dengan komitmen yang sudah terwujud pada awal tadi ya. Termasuk per segmennya, misalnya babak 1 mau seperti apa, temanya seperti apa, kemudian peralihan ke babak 2 seperti apa, dan terakhir babak 3 sampai closing lah anggap gitu ya, sampai terakhir itu mau seperti apa, mau dibuat seperti apa, karakter apa yang mau dibangun sesuai dengan gerakan tarinya dan sebagainya. Itu seperti itu kurang lebih. Baik, nah itu untuk iringan tarinya. Kalau misalkan untuk lagu yang akan dibawakan dalam tarian tersebut, itu apakah ditentukan oleh yang menciptakan tari atau yang menciptakan karawitannya, iringan tarinya? Oke. Ada dua-duanya, itu bisa terjadi. Oke. Bisa seorang koreografer, saya punya teksnya misalnya. Ini teks lagunya.
Ya. Atau misalnya ibunya sebagai koreografer sudah punya lagunya. Ini saya ingin memasukkan lagu ini. Iringannya silakan bisa. Atau misalnya ibunya atau si koreografernya menyerahkan semuanya. Jadi ada yang menggunakan atau ada yang membuat lagu secara baru, dalam hal ini belum ada lagu yang lain. Ada juga menggunakan lagu yang sudah ada. Termasuk iringan musiknya juga. Ada yang membuat baru dalam hal ini bukan baru menciptakan sesuatu yang baru, bukan ya, tentunya dengan estetika musikal yang ada, tapi diadopsi dan dikompos lagi, disusun lagi sesuai dengan kebutuhan tarinya, seperti itu. Oh baik, saya jadi penasaran nih untuk tarian yang akan ditampilkan tentunya ya pada kesempatan kali ini dalam obrolan budaya RRI Net, yaitu ada 2 tarian ya, yang ini adalah dibuat atau diciptakan oleh Ibu Rian. Ya, betul. Ada tari Titi Surya dan juga ada tari Gandrung Liwung. Nah, saya jadi penasaran. Ini awalnya bagaimana Ibu menciptakan 2 tarian ini? Yang melatar belakangi Ibu menciptakan tari-tarian ini? Ya, terima kasih. Kedua tarian ini saya buat dalam waktu yang berbeda. Pertama tari Gandrung Liwung itu tahun 2022 dan Pak Yosep juga terlibat di dalamnya, di dalam penciptaan kreativitas kerawitannya ya Pak Yosep, karena pada waktu itu ya kebetulan komposernya adalah Pak Lili. Pak Lili juga bekerja sama dengan Pak Yosep karena beliau pada waktu kalau tidak salah sudah menjadi dekan ya. Oh masih menjadi ketua jurusan. Yeah. Ada beberapa kegiatan yang sibuk, jadi kegiatan kreativitas dalam Gandrung Liwung ini bekerja sama dengan Pak Yosep gitu ya. Nah, jadi tarian ini dalam waktu yang berbeda, Gandrung Liwung tahun 2022 dan Titi Surya tahun 2023. Sebetulnya di dalam penciptaan kedua tarian tersebut di ISBI Bandung ada yang namanya Hibah Dipa. Jadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mewadahi para dosennya untuk melakukan entah itu penelitian pengkajian atau penelitian karya seni, begitu ya Pak Yosep. Nah, kebetulan saya lebih memilih di dalam penelitian karya seni gitu. Nah, karena itu begitu banyak tantangannya di dalamnya gitu ya. Nah, di dalam penciptaannya juga tentunya saya melakukan sebuah riset gitu ya. Tidak langsung membuat koreografinya, kemudian dibicarakan dengan Pak Lili, dengan Pak Yosep, tidak seperti itu. Nah, di dalam tari Gandrung Liwung saya melakukan riset ke kebun binatang, ke kebun binatang. Itu saya melakukan risetnya itu dari pagi sampai sore, melihat yaitu perilaku si burung merak tersebut gitu ya. Bagaimana sikapnya dan perilakunya merak jantan dikala muncul sifat hewani dari binatang itu sendiri, kan birahinya itu tertarik kepada merak betina itu seperti apa. Saya cermati pada waktu itu. Jadilah saya dengan memberi judul Gandrung Liwung itu karena melihat bagaimana perilaku di saat yang namanya merak jantan itu tertarik kepada merak betina itu, yaitu dengan cara mengepakkan ekornya yang indah dan diawali dengan ada suara nah seperti itu. Makanya di awal itu saya minta ke Pak Lili ingin ada suling itu sebagai simbol, ternyata tanda di saat si merak jantan itu untuk menarik perhatian merak betina itu dengan ada muncul suara dulu gitu. Gitu. Baik. Gitu. Jadi itu langsung dilihat oleh Ibu, ini yang cocok ini kayaknya suara suling deh begitu. Iya gitu, gitu ya. Kemudian barulah si merak itu mengepakkan ekornya gitu ya. Seperti itu. Untuk menarik pasangannya. Itu untuk tarian Gandrung Liwung ya. Dan kalau melihat dari judulnya, saya nggak nyangka loh itu adalah tentang hewan begitu ya, tentang merak begitu. Karena biasanya kalau Gandrung Liwung ini banyak juga judul lagu ya, judul lagu Sunda Gandrung Liwung, tapi isinya adalah memang tentang asmara, tentang cinta. Walaupun memang dari tari Gandrung Liwung sendiri juga tentang asmara ya, tapi yang
mungkin diterjemahkan, divisualkan dengan merak begitu ya. Walaupun mungkin tari merak sendiri memang sudah ada sebelumnya ya di tarian Sunda gitu ya. Tapi itu enggak sama seperti tari merak. Jadi begini, di dalam pembuatan entah itu di tari Gandrung Liwung maupun Titi Surya, saya tidak lepas dari akar yang pernah diciptakan oleh pendahulu, yaitu salah satunya Raden Cicu Somantri. Itu adalah menjadi benang merah, esensi yang saya bangun di situ di dalam tari Gandrung Liwung itu. Mengambil beberapa gerak yang ada di dalam tari merak Raden Cicu Somantri. Kemudian tari Titi Surya mengembangkan beberapa gerak koreografi dari tari Sulintang. Hasilnya seperti itu. Jadi Pak Cece punya tari merak, saya punya Gandrung Liwung. Pak Cece punya Sulintang, saya punya Titi Surya. Nah, itulah berarti nyambung ya dengan kreativitas di sini adalah Ibu Rian sendiri adalah berkreativitas dari mungkin tarian yang sudah ada yang dijadikan benang merah. Tapi kita nggak akan menyaksikan tari Gandrung Liwung dulu karena di sini Bu Rian sudah nganggo raksukan ya, memakai busana tari yang akan kita saksikan sama-sama. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih ya, kita sama-sama saksikan terlebih dahulu satu buah tarian ciptaan Ibu Rian, yaitu tari Titi Surya.
malam satung kebing langit pangawasa ku kersa mentenang kulon wetan kidul kang alir pencer handap jeung luhur pancer saja tina ilahi ngancikna di manusia sumurup kalbu murupmu biar titis sumurya nyiar luang nyuprih ilmu wincik diri ngaraksang kejembang titis surya kahirupan keur manusia hirup urip kajemaran ulah alam tandani syukur jeung iman syukur jeung iman Nuhun Gusti abdi sujud Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama menyaksikan satu buah tarian yang sangat cantik ya, dan juga ditarikan langsung oleh sang penciptanya, yaitu Ibu Rian ya, dengan tari Titi Surya. Nah, saya jadi penasaran nih, untuk tari Titi Surya sendiri ini menceritakan tentang apa sih Bu? Baik, tari Titi Surya ini bercerita tentang awan. Jadi bagaimana gambaran awan yang selalu tidak statis ya. Awan itu kan dinamis gitu ya. Di saat saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang melakukan tugas hari-harinya sebelum berangkat kerja itu menjemur pakaian gitu ya. Nah, di saat sebelum menjemur pakaian itu kan melihat dulu bagaimana keadaan alam. Apakah mendung, apakah matahari bersinar terang gitu ya dengan awannya yang indah gitu. Nah, kemudian baru saya menjemur pakaian. Nah, kemudian di saat melihat ke atas terlihat awan-awan itu begitu indah dengan bentuk-bentuknya yang bermacam-macam gitu ya. Nah, kemudian kan ada matahari yang menyoroti dari sebelah ufuk timur gitu ya. Nah, kemudian di saat matahari bersinar itu awan-awan itu kan mulai bergerak, berubah-ubah gitu. Nah, dari situ saya merasa terinspirasi, tertarik. Nah, kemudian saya juga ke masa lalu di saat saya masih kecil. Ada lagu yang diciptakan oleh Ibu Sun dengan lagunya judulnya saya lupa, tapi saya agak sedikit ingat
liriknya gitu ya, seperti Boleh ini ya. dinyanyikan. Punten ya. Mangga. Begini. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas, seperti itu Dan ya. seterusnya ya. Gitu ya. Baik. Malu, takut sumbang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan awan-awan yang berubah-berubah bentuk itu, kemudian saya begini, kayaknya ini si awan ini bisa dibuat sebuah tarian dengan divisualkan oleh penari perempuan, karena saya melihat keindahan dari awan-awan tersebut sangat cocok untuk ditarikan oleh perempuan-perempuan gitu dengan berkelompok. Maka tarian Titi Surya ini dibuat divisualkan dengan bentuk tari kelompok gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian seperti ini juga saya melihat awan begitu bersyukur, terlihat, saya melihatnya seperti itu, bersyukur, dan dengan bentuk apapun pasrah aja si awan itu. Nah, kemudian dengan awan yang berubah-berubah bentuk tersebut, saya interpretasikan ke dalam kehidupan manusia gitu. Nah, manusia pun harus bercermin kepada awan. Saya seperti itu. Awan dengan berubah-berubah bentuk itu ikhlas saja dengan kodratnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi manusia dengan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan, entah kehidupannya seperti apa, alangkah baiknya kita manusia bercermin kepada awan yang harus selalu tabah, tawakal, dan bersyukur, menerima takdir Sang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi walaupun inspirasinya diambil dari hal sederhana ya, dengan melihat kecerahan awan, kemudian ibu rumah tangga yang biasa menjemur, tapi setelah menjadi satu buah karya tari itu ternyata tidak sesederhana pemberangkatan untuk membuat satu buah tarian tersebut begitu ya. Kalau saya mungkin bisa jadi terinspirasi nih dengan kesederhanaan tersebut, ketika saya nyaman memakai baju daster begitu ya di rumah, mungkin nanti saya akan menciptakan lagu tentang nyamannya memakai daster. Baik ya, dan tentunya itu walaupun sederhana tapi tetap harus memiliki modal terlebih dahulu untuk bisa menjadikan satu buah karya yang ternyata sangat luar biasa. Baik, Pak Yosep. Untuk karawitan tari sendiri nih Pak Yosep, di sini akan ada disebut karawitan tari tradisi ya. Nah, untuk membuat satu kreativitas dalam karawitan tari tradisi, apakah ada batasannya? Jika ada, sejauh mana batasan untuk kita membuat iringan tari untuk karawitan tari tradisi? Baik, pami lepat dilaraskan ke ibunya. Ini berkaitan dengan musikal soalnya. Jadi begini, yang disebut dengan karawitan tari tradisi, dengan kata tradisi saja itu sudah terframe bahwa kita tidak bisa membuat atau berkarya lepas dari ketradisian. Baik. Itu saja dulu. Jadi frame-nya. Nah, batasannya seperti apa? Yang pasti kalau berbicara dengan musik karawitan Sunda, artinya di dalam menyajikan atau membuat karawitan tari tidak boleh kalau bahasa Sundanya ngarumpag aturan-aturan yang ada di dalam karawitan Sunda. Misalnya di dalam bentuk gending karawitan, musik karawitan itu ada yang disebut dengan bentuk gending gurudugan, renggongan, ayak-ayakan, kemudian ada lalamba, serang lanyepan. Nah, itu semuanya mempunyai aturannya masing-masing. Nah, misalnya yang digunakan untuk mengiringi lagu tarian, misalnya katumbiri, menggunakan bentuk gending renggongan. Bentuk gending renggongan itu misalnya goongannya harus sekian, kenongannya harus sekian, tidak boleh lebih dan sebagainya. Walaupun secara hakikat dalam menciptakan sebuah karya itu nggak boleh ada batasan. Saya ingat perkataan
Pak Lili juga sering berdiskusi dengan kami. Kemudian Pak Lalan terakhir kemarin berbicara bahwa dalam berbuat tari maupun musik itu sebetulnya ketika menciptakan itu tidak boleh ada batasan. Tapi lagi-lagi karena ini berkaitan dengan tradisi. Melodinya, instrumennya, kemudian termasuk aturan dalam musiknya, kayak seperti tadi bentuk gendingnya itu harus menyajikan yang sudah ada. Yang sudah ada. Ya. Kalaupun misalnya nanti ada kebutuhan instrumen yang lain yang disesuaikan dengan adegan tarian, misalnya karena ini berkaitan dengan awan, butuh suara angin. Bisa diadakan suara angin dengan menggunakan instrumen tertentu, misalnya sekarang ada kan alat musik yang menyerupai bunyinya itu seperti angin ada. Nah itu cuman sifatnya insidental, jadi bukan wajib. Itu disesuaikan dengan kebutuhan tari saja. Tapi instrumen-instrumen pokoknya termasuk ke dalam wilayah lingkup tradisi. Seperti itu kurang lebih. Baik ya. Jadi memang harusnya tidak ada batasan. Betul. Tapi kembali lagi karena di sini kita menggunakan tradisi di dalamnya, Betul. berarti memang yang sudah ada dalam seni tradisi tersebut. Betul. Berbeda lagi mungkin dengan kita berkreativitas dalam karawitan tari kontemporer mungkin. Betul, ya. ada karawitan tari kontemporer. Ada juga. Ada. Baik, nah tapi saya pengen tahu nih Pak Yosep ya, untuk karawitan tari tradisi sendiri apa saja sih yang termasuk di dalamnya jenisnya? Mungkin tarian yang dibuat oleh ibu itu kan backgroundnya atau latar belakangnya dari adaptasi dari tarian-tarian yang sudah ada. Nah itu juga kan termasuk ke dalam wilayah tradisi, walaupun dalam tanda kutip kita menciptakan atau membuat versi yang barunya dengan tentunya judul yang berbeda dan sebagainya. Begitupun dengan karawitan. Misalnya untuk adegan A pingin ada suara kecapi tembang misalnya dengan mamaosnya misalnya. Ya udah, ini yang dibutuhkan misalnya apakah mungkus dalam tanda kutip. Mungkus itu artinya irama dengan tariannya itu harus satu, atau misalkan tariannya lepas tapi musikalnya pingin yang itu. Misalnya dipakai lagu Mamaos misal. Dengan mungkin rumpaka atau teksnya itu dirubah. Disesuaikan dengan betul. Itu bisa seperti itu. Baik. Kurang lebih seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi memang nggak mudah ya, nggak mudah. Semuanya juga harus disiapkan dulu dengan ilmu pengetahuan. Betul ya. Baik, Bu Rian, kalau boleh tahu nih, berapa lama sih Bu Rian menciptakan tarian tersebut, baik Gandrung Liwung ataupun Titi Surya? Itu berapa lama prosesnya? Macam-macam ini ya. Di dalam tari Gandrung Liwung itu karena yang tadi telah saya paparkan itu kan saya terinspirasi dari Merak ya, burung Merak. Itu sebetulnya kegelisahan yang sudah sejak lama gitu ya. Kan Pak Cece menciptakan tari Merak itu tahun 1955. Kemudian direkonstruksi, digubah oleh Ibu Irawati Durban tahun 1965. Nah setelah itu yang saya tahu belum ada ya Pak Yosep ya, belum ada lagi inovatif yang notabene esensi mengembangkan dari tari Merak gitu ya, tidak ada. Nah kemudian saya begini, Merak itu kan yang membeberkan atau membentangkan sayap ekornya itu kan merak jantan. Nah, kemudian saya berpikir seperti ini, kenapa Pak Cece dengan si tariannya itu tari perempuan, gitu, perempuan ya gitu ya, yang menarikannya itu, sementara secara realita yang saya lihat dan ya dari kecil sampai sekarang itu yang saya tahu yang indah ekornya itu adalah merak jantan gitu ya. Nah kegelisahan itulah yang menjadikan saya membuat tari Gandrung Liwung itu. Makanya kalau Pak Cece itu tari kelompoknya itu perempuan semua, sementara saya itu adalah tari pasangan yang di dalamnya itu ada laki-lakinya, ada perempuannya. Tetapi di sini tari Gandrung Liwung itu saya saya buat tidak
harus laki-laki penarinya, tidak, sifatnya unisex gitu ya. Jadi yang menjadi pelaku merak jantannya itu bisa oleh penari perempuan gitu ya. Dan sudah beberapa penari menarikan tersebut, dan kebetulan si tarian tersebut sudah saya berikan di mata kuliah tari kreasi baru di ISBI Bandung di Prodi Tari Sunda. Sudah saya berikan, kemudian saya lakukan juga melakukan workshop juga di Kampung Adat Cirende gitu, alhamdulillah gitu ya. Kemudian beberapa mahasiswa di UPI, di UPI Bandung juga setelah melakukan penelitian di tarian Gandrung Liwung itu, baru selesai mahasiswanya menulis skripsi tentang tari Gandrung Liwung seperti itu. Dan beberapa mahasiswa juga mengadakan penyadapan untuk beberapa mata kuliah seperti itu. Jadi ada manfaatnya gitu ya, seperti itu. Jadi proses pembuatannya itu tadi sudah saya paparkan. Ini kebutuhan memang di ISBI Bandung itu ada wadah hibah dipa di dalam penelitian karya seni yang pada waktu itu dimulainya itu di bulan Januari gitu ya. Di bulan Januari para dosen sudah membuat proposal, kemudian setelah membuat proposal, dan alhamdulillah pada bulan Maret diumumkan itu lolos si proposalnya itu gitu ya. Nah, lolos, setelah itu barulah setelah menyatakan lolos saya mulai melakukan eksplorasi. Dan jadinya itu pada bulan September gitu ya. Oke, berarti kan kalau ketika mulai eksplorasi sampai jadi karyanya itu kurang lebih berapa lama? Sekitar berapa bulan ya? 4 bulan ya, 4 bulan. Melakukan eksplorasi dulu, koreografinya dulu, desain koreografinya. Setelah saya beres desain koreografinya, kemudian saya berdiskusi dengan Pak Lili. Pak Lili saya membuat setelah membuat eksplorasi ini musik si tariannya. Kemudian saya tawarkan kepada Pak Lili, saya ingin di dalamnya ada pupuh seperti itu, ada pupuh. Jadi ibu yang meminta, untuk ada pupuh begitu di dalam iringan tarinya. Pak Lili ingin ada pupuh, kemudian ingin ada menggunakan laras degung gitu ya. Gamelannya memakai gamelan degung. Kemudian ingin ada itu yang tadi pupuh itu tersebut. Kemudian ada kacapi, ada suling gitu. Kenapa demikian? Karena saya menginginkan khas Sunda gitu ya, seperti itu. Lebih kental lagi khas Sundanya gitu, dengan ditambahkan instrumen-instrumen di Sunda yang ada begitu ya, seperti suling, kacapi gitu ya. Yang mungkin jarang ada ketika kita melihat dari tari jaipongan ya, kayak gitu. Tari jaipongan mungkin yang lain jarang ada ya, tapi di sini ibu ingin memasukkan instrumen tersebut. Iya betul. Kemudian ini mungkin sedikit di sini saya juga membuat Gandrung Liwung dan Titi Surya ini ada kegelisahan yang selain tadi saya paparkan sekian lama kan tidak ada inovatif lagi ya gitu. Nah, ada kegelisahan di masyarakat sekarang itu kan lebih dominan dalam tari kreasinya itu di jaipongan, genre-nya itu. Nah, didominasikan oleh jaipongan. Dari situlah saya ingin memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, yaitu generasi muda, bahwa ada tari kreasi baru yang lain di luar jaipongan yang bisa menjadi bisa dipelajari gitu oleh anak-anak muda seperti itu. Dan ternyata di saat saya workshop di Kampung Adat Cirende, yang notabene di sana adalah siswa didiknya itu tari jaipongan menekuninya. Ternyata alhamdulillah Pak Yosep saat itu juga dalam 1 hari mereka bisa melakukannya, alhamdulillah. Baik, luar biasa ya. Dan ini nih Bu Rian, dalam Bu Rian berkreativitas ya untuk menciptakan tarian. Menurut Ibu Rian sendiri, sejauh mana sih Ibu merasa pentingnya karawitan untuk mendukung atau memberikan kontribusi kepada kreativitas Ibu untuk menciptakan tarian? Ya, kalau di dalam dunia tari, karawitan itu adalah sebagai nyawa, musik itu sebagai nyawa. Tanpa adanya karawitan, bisa menghasilkan tarian yang indah. Bisa saja, tetapi itu bukan menjadi tari yang sempurna gitu. Karena si tarian itu bisa ternikmati yang tadi saya paparkan di awal,
kenapa ada kriteria menjadi penari yang baik itu kan ada Wiwan Wisalus, wi-nya itu kan wirahma gitu. Baik. Kaitannya kan dengan karawitan Iya, gitu, seperti betul. itu. Baik. Nah, kalau untuk Pak Yosef sendiri ya, adanya karawitan untuk bisa berkontribusi kepada tari menjadi satu buah jenis karawitan tari sendiri. Sisi positifnya apa untuk karawitan? Baik, begini, sisi positifnya yaitu tentunya bahwa si karawitan ini bisa berkontribusi ya untuk jenis kesenian yang lain. Baik. Mungkin ini takut salah Bu ya, apakah betul atau tidak. Jadi kan kalau musik untuk musik itu kita masih bisa mendengarkan ya. Iya. Tuh. Tapi kalau misalkan tarian tanpa musik, ngigal we hungkul. Iya. Ada sesuatu yang kurang, betul kata Ibu tadi, ada nyawanya tidak rohnya tidak terbangun gitu kan. Nah, salah satu fungsi karawitan tari itu untuk membangun itu semua. Jadi setiap adegannya ini misalnya membutuhkan musik yang syahdu. Nah, kata-kata itu syahdu, kemudian pingin marah. Nah, si komposer itu harus bisa mendeskripsikan, harus bisa mengaplikasikan ke dalam musiknya. Baik. Nah, itu dibutuhkan komposer yang memang punya pengalaman sebelumnya, yang tadi balik lagi pernah mengiringi tarian sebelum dia menjadi seorang komposer. Bahkan tos kabayang gitu igeulana teh gerakannya bakal seperti ini. Kan biasanya suka farsia dulu Bu ya kalau latihan, musik-musik dulu, tarian-tarian dulu. Ketika Ibu tadi pingin pupuh A, kasapina kieu misalnya. Tos kabayang pi igeulana teh bakal kumaha. Sudah terbayang nanti gerakan tarinya seperti apa. Walaupun pada faktanya itu ada yang sesuai, ada yang malah sama sekali tidak. Tapi secara nyawa auranya itu sudah sesuai dengan keinginan si koreografer, maaf seperti Baik. Dan bisa disimpulkan antara karawitan dan tari sendiri adalah menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Betul. Ketika kedua ini bisa disatukan, audio visual jadi bisa terwakilkan dengan adanya karawitan tari ya. Baik. Dan mungkin Ibu Rian, ini kita nggak kerasa ya, udah mau 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya, karena saking enjoy ya, dan saya jadi menambah lagi nih wawasan saya terkait dengan tari, kreativitas tari dan juga kreativitas dalam karawitan tari. Nah, mungkin Bu Rian bisa menyampaikan jadi maksud dan tujuan Ibu Rian menciptakan 2 tarian tersebut untuk bisa diterima oleh masyarakat luas. Pesan yang ingin disampaikan adalah seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi di dalam saya berkarya dalam Gandrung Liwung dan Titi Surya ini adalah yang tadi sudah saya paparkan, dan saat ini generasi muda tahunnya itu dan didominasi oleh jaipongan ya, karya-karyanya itu sekarang saat ini ya. Nah, kemudian saya agar masyarakat mengetahui juga bahwa di luar jaipongan ada tari-tarian yang nuansanya seperti yang telah diciptakan oleh Raden Tjitjo Soemantri, dan ya saya merangsang kepada generasi muda supaya yuk kita semakin semangat untuk berkarya. Itu saja. Luar biasa. Untuk Pak Yosef sendiri mungkin ingin ada pesan yang disampaikan untuk para generasi muda nih yang sedang belajar tentang karawitan begitu ya, dengan adanya karawitan tari sendiri, enggak? Baik, jadi kalau saya pada dasarnya sama ya Bu ya. Jadi jangan takut untuk berkarya. Dalam hal ini adalah untuk mengiringi karawitan tari. Jadi kalaupun secara teori harus pernah mengiringi dulu, tapi kalau misalkan kan pengalaman setiap orang itu beda-beda. Tapi percayalah, selama kita berkarya, karena banyak teman-teman kita di sagenegan orang itu yang punya pengalaman lebih, ketika itu kita dipercaya sebagai komposer, yakin orang-orang tersebut akan menolong kita dan akan mewujudkan karya-karya yang baru seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan intinya mungkin bekali dulu diri kita ya Pak Yosef ya. Bekali dulu diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan tradisi ya, lengkapi, baru mungkin kita selanjutnya mungkin kita akan lebih leluasa untuk kita bisa menciptakan musik-musik yang lain yang kontemporer mungkin ya, di luar tradisi. Baik.
Terima kasih untuk Pak Yosep dan Bu Rian yang sudah hadir di obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan tentunya juga terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang sudah terlibat ya di obrolan budaya kali ini. Kreativitas adalah jantung seni. Tanpa kreativitas, karya seni hanya akan menjadi pengulangan dari karya seni yang sudah ada sebelumnya. Dan tentunya dengan adanya kreativitas dapat memunculkan ide inovasi yang tidak hanya sekedar duplikasi. Baik, untuk sajian terakhir menutup perjumpaan kita ada satu buah tarian Gandrung Liwung. Saya Rosyati Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikroh bencah turem mata tarapti jeung paningal mencrong soca seket gesit rarat reret ngeber jangjang nembongkeun birahi sapasang maranti saseungit